Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Rasulullah dari Pendidikan Sejarah dengan NPM 212171096 akan mempresentasikan PPT yang berjudul Abad ke-8 Masa Kelam Daratan Eropa sampai Cahaya Renaissance datang. Kalian pasti sering mendengar istilah-istilah seperti Dark Age atau abad ke-8 dan Renaissance. Tapi kalian tidak tahu apa itu Dark Age ataupun Renaissance. Di sini saya akan menjelaskannya secara singkat. Di sini Dark Age merujuk pada di mana masa kekuasaan gereja Katolik sangat berkuasa di Eropa. Yang dimana pada saat itu kehidupan masyarakat dari kalangan atas sampai kalangan bawah diatur sepenuhnya oleh gereja di tangan paus. Dan Dark Age juga merujuk pada terhentinya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa, yang dimana dulu di Eropa ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat berkembang di bawah peradaban Yunani dan Romawi. Pada saat itu abad ke-8 itu terjadi pada tahun 500 Masehi sampai 1700 Masehi. Dan Renaissance itu adalah diambil dari kata bahasa Latin ya. Bahasa Latin re yang berarti kembali dan naitre yang berarti lahir. Berarti Renaissance dapat diartikan sebagai kelahiran kembali. Kenapa sih bisa diartikan sebagai kelahiran kembali? Karena pada saat itu kekuasaan gereja sudah melemah dan banyaknya pertentangan dan inginnya perubahan di era abad ke-8 sampai melahirkan Renaissance. Di mana pada saat itu kebudayaan, ilmu pengetahuan dan penemuan yang eksis pada peradaban Yunani dan Romawi kembali eksis pada saat Renaissance, di mana pada saat itu banyak tokoh-tokoh yang menemukan pengetahuan baru atau teknologi baru untuk menyongsong kehidupan di Eropa, yang dimana pada saat itu di Eropa terhalang oleh doktrin gereja, yang dimana semua itu sudah tidak ada lagi pada saat Renaissance. Jadi ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemikiran-pemikiran yang lainnya itu sangat berkembang pesat pada saat era Renaissance, pada saat abad 17 itu. Di sini kita akan membahas tentang permasalahan yang timbul ya. Pertama, dominasi gereja. Kedua, surat indulgensi. Ketiga, tahyul pada abad ke-8. Keempat, Black Death Plague. Kelima, pemicu Renaissance. Keenam, hal negatif Renaissance. Pertama, saya akan menjelaskan tentang dominasi gereja, yang dimana saya sudah merangkum menjadi 3 poin. Yang pertama, dominasi gereja tentang aspek kehidupan masyarakat di Eropa, yang dimana itu sudah diatur sepenuhnya oleh gereja. Yang dimana misalkan kalian ya seperti misalkan kalian itu mengutarakan tentang pemikiran atau penemuan tentang aspek sosial budaya, tapi itu tidak sesuai dengan ajaran gereja, ajaran Alkitab, kalian akan dituduh sebagai orang sesat dan akan dieksekusi. Kedua, tentang raja ini cukup menggelikan bagi saya, karena di sini kekuasaan raja itu di bawah paus, di mana kalian bisa lihat dari gambar di sebelah saya itu, di mana terlihat pengangkatan seorang raja oleh seorang paus, di mana seharusnya raja suatu negara, suatu wilayah yang dikatakan keturunan dari dewa harus tunduk pada paus.
gereja pada saat itu. Ketiga, bangsawan. Di sini bangsawan yang bersongkongkol atau yang bekerja sama dengan gereja itu hidupnya itu sangat enak, sangat berkuasa. Sampai-sampai pada saat pemilihan paus, mereka itu bersekongkol untuk mana paus yang ingin mereka pilih, tapi paus-paus yang sudah terpilih itu harus melegalkan semua urusan mereka, urusan para bangsawan ya. Itu sedangkan para rakyat jelata itu ditinggalkan begitu saja, tidak diurus semestinya. Jadi mana para bangsawan hidup enak, para rakyat jelata hidupnya melarat, seperti itu. Kedua, saya akan menjelaskan tentang surat indulgensi atau surat pengampunan dosa, yang dimana seharusnya harus didapatkan dengan susah payah, tapi para pendeta atau oknum-oknum gereja itu memperjuangkannya dengan secara bebas dan tanpa harus melakukan pengorbanan spiritual itu, dengan cara membelinya. Menjadikan mereka itu mengatakan, para pendeta itu ya, datanglah pada pendeta dan belilah surat pengampunan dosa kalian akan diampuni dan pintu surga akan terbuka bagi kalian yang membelinya. Seperti mereka itu mempersepelekan suatu agama, di mana tingkat namanya itu tingkat ketakwaan di Kristen di Eropa itu sangat turun drastis karena adanya surat pengampunan dosa tersebut. Jadi mereka buat apa gitu melakukan suatu ibadah di gereja, membuat berdoa pada Tuhan kalau ada surat pengampunan dosa ini, seperti itu. Ketiga, saya akan menjelaskan tentang tahyul pada abad ke-8. Yang pertama, perburuan penyihir, yang dimana kebanyakan yang dituduh sebagai penyihir itu wanita, dan wanita yang dituduh sebagai penyihir akan diadili di peradilan penyihir, dan oleh inkuisi akan dibuktikan bahwa mereka itu penyihir atau tidak. Seperti pembuktiannya itu tidak logis, seperti misalkan mereka kalau ditimbang mereka akan seringan bulu pun lebih berat daripada penyihir katanya. Dan kedua, mereka itu seorang penyihir itu akan ditenggelamkan, dan di mana mereka percaya seorang penyihir itu mereka itu bisa berjalan di atas air, dan pembuktian-pembuktian yang lainnya gitu. Kalau mereka akan kalau mereka yang tidak mengakui sebagai penyihir, mereka akan disiksa oleh inkuisi, suatu badan peradilan gereja ya, akan disiksa untuk mengakui bahwa mereka itu penyihir. Kalau mereka terbukti seorang penyihir melakukan praktek-praktek sihir, mereka akan dibakar di tengah kota sebagai penyucian bagi jiwa-jiwa mereka, katanya, oleh pihak gereja, katanya, dan akan diberkati oleh paus atau uskup di daerah tersebut. Kedua, pengadilan jenazah. Ini yang paling menggelikan bagi saya ya, dimana pada saat paus Stefanus ke-7 berkuasa, dia itu menuduh pada paus yang sudah meninggal, paus sebelumnya itu paus Formosus, bahwa dia itu melakukan sumpah palsu. Di mana logikanya, di mana gitu seorang jenazah diadili, mereka sudah mati tapi diadili loh. Dan itu peradilan itu sangat alot, dramatis, dan di dalam peradilan tersebut di mana paus Formosus itu dianggap bersalah, seorang mayat dianggap bersalah dalam peradilan. Masuk akal tidak, dan dianggap bersalah, dan dia itu dikuburkan kembali tanpa baju kebesaran paus, di mana setiap paus itu akan, kalau meninggal itu akan dipakaikan baju kebesaran pausnya. Tapi paus Formosus itu tidak diberikan baju itu, tidak dipakai ke baju itu,
karena dianggap melakukan tadi tuduhan sumpah palsu. Ketiga, hewan. Gimana ini? Hewan dituduh oleh Paus Gregorius ke-7 mengutarakan suatu doktrin ya. Ini hewan-hewannya itu yang dianggap jelmaan iblis, di mana seperti katak, kelelawar, kucing, di mana Paus Gregorius ke-9 ini mengeluarkan suatu doktrin bahwa kucing itu adalah jelmaan iblis dan bunuhlah kucing, binasakanlah kucing, bantailah kucing. Yang dimana saat itu orang-orang Eropa percaya dengan omongan Paus karena Paus itu panutan di Eropa ya. Jadi mereka percaya saja omongan-omongan yang dilontarkan oleh Paus. Di sana kucing-kucing di Eropa itu berkurang drastis lah. Gara-gara kucing berkurang drastis, timbullah suatu masalah yang menjadikan momok menakutkan sampai saat ini, yaitu Black Death ya, virus Black Death. Keempat, saya akan menjelaskan tentang Black Death Plague atau wabah hitam. Ini penjelasan saya menyambung dengan penjelasan sebelumnya ya, di mana Black Death ini terjadi karena kutu tikus kan, di mana tikus itu predatornya itu kucing ya, di mana kucing itu sudah habis dibabat oleh masyarakat Eropa akibat doktrin Paus Gregorius 9, mengakibatkan persebaran dari wabah ini pesat sekali. Dan bukan hanya itu, penanganan wabah ini itu tidak memadai gitu ilmunya, tidak benar karena mereka itu kurang dari ilmu pengetahuannya, karena doktrin-doktrin gereja yang dikeluarkan yang dimana mereka itu melarang penemuan-penemuan yang tidak bersumber dari Alkitab, mengakibatkan kepanikan di masyarakat. Mereka menganggap bahwa ini bukan sebuah penyakit biasa, tapi ini menganggap bahwa wabah hitam ini adalah ajab dari Tuhan, mengakibatkan mereka itu menyiksa diri sebagai penebusan dosa kepada Tuhan, agar menunjukkan ketaatan mereka pada Tuhan pada saat itu. Dan juga ada yang berserah diri gitu, mereka sudah pasrah bahwa mereka akan mati akibat wabah ini. Jadi mereka itu bersenang-senang sampai walaupun mereka sudah terjangkit wabahnya, mereka bersenang-senang sampai di Eropa itu banyak yang mati akibat ketidakpedulian, akibat ketidakbenaran dalam penanganan wabah ini, akibat kebodohan orang Eropa tersendiri. Tercatat bahwa akibat wabah ini yang korban jiwa mencapai 3/4 populasi Eropa, atau kalau dijumlahkan 200 juta jiwa orang pada saat itu meninggal dunia. Dan sejarah mencatat bahwa wabah Black Death ini adalah wabah terparah yang pernah terjadi pada umat manusia. Kelima, saya akan menjelaskan pemicu Renaissance. Kenapa Renaissance bisa terjadi? Nah, saya akan menjelaskannya tadi di awal presentasi ya. Dan ini, siapa yang memicu Renaissance itu? Ini orangnya, Martin Luther. Dia mengecam tindakan-tindakan gereja dan masalah-masalah yang ditimbang gereja dengan mengeluarkan 95 dalil dan ditempel di pintu gereja Wittenberg di Jerman. Kecaman itu atas performa gereja pada saat itu, pada berabad-abad lamanya ya. Itu. Dan kenapa Renaissance bisa terjadi? Renaissance pertama kali terjadi di kota Florence, Italia, di mana ditemukannya hasil kebudayaan Yunani dan Romawi. Dan akibat ditemukannya hal tersebut melahirkan pemikiran-pemikiran baru orang-orang tentang hal-hal seperti ilmu kebudayaan, ilmu sosial, ideologi, dan mereka pun ingin merubah gereja
karena kekuasaan gereja itu sangat berkuasa pada saat itu sampai di kota Florence, Italia, menyebar ke seluruh daratan Eropa. Keenam, saya akan menjelaskan tentang hal negatif Renaissance, di mana Renaissance itu tidak selalu positif ya, tapi ada negatifnya, di mana negatifnya itu adanya suatu ideologi atau pemahaman, salah satunya pemahaman yang dikemukakan oleh Nicolas Machiavelli dalam bukunya yang berjudul Ifrisfe, yang mana mengajarkan tentang ideologi Machiavellisme, di mana ideologi itu merupakan bahwa pemerintah suatu negara tidak perlu campur tangan agama di dalamnya, menjadikan seperti suatu negara itu anti agama, menjadikan karena agama itu tidak dipercaya lagi saat Renaissance itu. Mereka lebih suka pada logika daripada agama pada saat itu. Menurut saya itu hal negatif ya, dimana ini seperti melahirkan orang-orang anti agama yang tidak mau ada agama, karena ketraumaan mereka pada abad ke-8 pada dominasi gereja pada saat itu masih melekat di pikiran mereka dan melahirkan ideologi tadi, salah satu ideologi Machiavellisme yang saya sudah jelaskan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.